Oke. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa lagi bersama saya dalam praktikum perawatan gawat darurat dengan topik needle decompression dan occlusive dressing. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tindakan needle decompression atau needle thoracostomy dan occlusive dressing. Nah, needle decompression adalah suatu tindakan sementara pada pasien-pasien dengan kegawat daruratan, terutama pasien yang mengalami tension pneumothorax. Jadi tindakan needle decompression atau dekompresi dada menggunakan jarum itu dilakukan pada pasien-pasien yang mengalami tension pneumothorax akibat kecelakaan atau akibat trauma yang memerlukan tindakan segera untuk mengeluarkan udara yang terperangkap di rongga pleura. Jadi tindakan needle decompression adalah menusukkan jarum, ya, jarum ukuran 14 atau 16 ke rongga pleura pasien untuk dikeluarkan udara-udara yang masuk ke sana. Karena jika tidak segera dikeluarkan bisa menyebabkan kematian. Tension pneumothorax dalam hitungan menit jika tidak segera diatasi atau diberikan pertolongan dapat menyebabkan pasien meninggal. Untuk materi saya kira bisa dibaca di panduan praktikum. Saya akan langsung pada prosedur melakukan tindakan needle decompression. Pertama, persiapan alat. Alat-alat yang kita perlukan adalah sarung tangan steril. Ini situasinya kita melakukan di IGD, ya. Bisa jadi tindakan ini dilakukan di tempat kejadian di mana pasien mengalami tension pneumothorax. Tapi yang setting untuk praktikum kita hari ini dilakukan di IGD. Jadi kita siapkan sarung tangan steril, kemudian kita siapkan masker, kita juga siapkan gaun, ya. Ini perlu kita siapkan dan kita pasang untuk mengantisipasi kalau nanti ketika dalam penusukan ternyata darah ikut keluar, gitu ya. Jadi jangan sampai mencerat kena ke pakaian kita. Dan jika perlu kita pakai Google atau kacamata pelindung. Kemudian kita siapkan kapas dan larutan povidone iodine atau sop alkohol juga bisa, ya, untuk membersihkan atau mensterilkan area yang akan ditusuk. Kemudian needle ukuran besar nih, ya, 14 atau 16. Biasanya dipakai 14, kalau tidak ada 14, 16 boleh. 14 itu warnanya orange. Kemudian kita butuh plester nanti untuk memplester needle yang sudah kita tusukkan. Nah, untuk pelaksanaannya, pertama sebelum kita melakukan tindakan, pasang monitor dan pulse oximetry pada pasien. Jadi gunanya untuk memantau status pernafasan pasien. Jika terjadi perburukan kita bisa dengan cepat mengetahuinya. Kemudian berikan oksigen 100% high flow dan berikan ventilasi jika perlu. Setelah itu jelaskan tujuan dan minta inform consent. Kalau pasiennya dalam kondisi yang sesak, sulit untuk memberikan inform consent, kita bisa minta pada keluarga. Setelah kita dapatkan inform consent, maka posisikan pasien, ya. Posisinya adalah telentang, ya. Jadi telentang seperti ini. Kemudian tentukan lokasi penusukan, ya, pada area yang akan ditusuk. Nah, untuk lokasi penusukan itu ada dua. Yang pertama adalah pada intercostal 2 mid clavicula. Jadi posisinya tergantung bagian paru mana yang mengalami gangguan. Kalau misalnya bagian paru kanan, maka bagian paru kanan ini kita cari mid clavicula kedua dari sisi paru kanan. Kalau dilihat di sini, ya, ini ada bisa dibuka. Ini intercostal 1, intercostal 2, ya. Nah, di sini kira-kira.
Jadi ambil di tengahnya, kira-kira di sini. Ini untuk sebelah kanan. Kalau sebelah kiri berarti kita tarik garis tengah, kemudian di interkostal kedua, di atas tulang iga ketiga. Ya, kemudian kita tentukan, setelah kita tentukan, berikan tanda. Ya, jadi supaya nanti pada waktu penusukan itu tidak meleset. Kita bisa berikan tanda misalnya menggunakan pena atau spidol, ya, misalnya di area ini. Tahan dulu. Jadi kita tentukan lokasi penusukannya di sela iga kedua mid clavicula di sini, kemudian kita tandai. Kemudian lokasinya bisa di sini dan bisa interkostal 5 di mid axilla, ya. Jadi kita pilih yang di sini. Kemudian cuci tangan dan gunakan sarung tangan dan gaun. Ya, kita cuci tangan, yang bersih, kita pakai gaun. Setelah kita menggunakan alat pelindung diri, gaun, masker, dan sarung tangan steril, berikutnya adalah kita lakukan pembersihan, ya, dengan teknik steril aseptik pada area yang akan ditusuk. Ya, di sini kita sudah kasih kapas yang sudah dioleskan dengan betadine, kemudian kita bersihkan dengan area memutar. Ya. Setelah itu kita ambil needle-nya. Nah, ini needle-nya kita keluarkan, ya. Nah, needle-nya ini ada dua bagian. Ini ada bagian kateter dan bagian jarum. Jadi dia ada dua bagian. Pada waktu kita akan menusuk, jangan dipisah dulu, ya, harus menjadi satu kesatuan. Kemudian berikutnya adalah kita bisa menggunakan ada 3 cara, ya. Ada yang seperti ini tanpa dihubungkan dengan speed, ada yang dihubungkan dengan speed 10 cc. Yang dihubungkan dengan speed 10 cc ada yang bisa diisi dengan NaCl sedikit, ada juga yang tanpa diisi NaCl. Sekarang kita pakai yang ini saja dulu. Berikutnya adalah tangan yang non dominan itu menjaga area yang akan ditusuk. Kemudian tangan yang dominan melakukan penusukan, ya. Penusukan dengan searah tegak lurus dengan dada. Tahan dulu. Ya. Jadi tangan yang non dominan menahan area yang akan ditusuk, tangan dominan menusuk searah tegak lurus dengan dada. Ya, dilakukan penusukan pas di atas tulang iga ketiga mid clavicula. Sorry, ini tertahan nih, ya. Nah. Ujung jarum sudah sampai ke pleura, maka kita akan mendengar bunyi udara mendesis keluar dari jarum yang kita tusukkan, atau akan terasa seperti menusuk balon ketika ujung jarum sudah sampai atau melubangi pleura. Kemudian setelah itu kita cabut jarumnya, ya. Jadi ini kita tekan sampai ke ujung kateternya. Kemudian kita cabut jarumnya. Sorry. Kita cabut jarumnya. Nah, ini harus sampai ke dasar, ya, sampai ke ujung ini. Kemudian setelah itu kita lakukan fiksasi, ya. Kita lakukan fiksasi supaya ini tidak bergerak. Selama ini masih terpasang, maka udara dalam pleura akan keluar. Pada saat pasien ekspirasi, udara akan keluar. Ini belum dibelah nih, ya. Ini harusnya dibelah. Kita pasang fiksasinya. Ini kebetulan yang ada yang seperti ini, ya, fiksasinya. Yang penting tidak bergerak. Setelah itu segera persiapkan untuk melakukan pemasangan WSD atau chest tube atau kateter interkostal. Nah, itulah
tindakan untuk needle decompression. Dan jangan lupa sebelum kita membereskan alat-alat, kita cek dulu status pernafasan pasien, kita pantau bagaimana perubahannya ya, dan bagaimana respon pasien. Setelah itu baru kita persiapkan untuk pemasangan chest tube atau WSD atau kateter interkostal. Setelah itu rapikan alat-alat dan dokumentasikan. Berikutnya untuk tindakan yang kedua adalah occlusive dressing. Occlusive dressing itu berarti tindakan menutup luka ya yang terjadi pada biasanya trauma dada akibat tusukan pisau atau tembakan senjata yang menyebabkan udara masuk ke dalam rongga dada sehingga mengganggu proses pernafasan. Untuk itu kita perlu menutup lubang yang terjadi akibat tusukan atau peluru senjata. Nah, peralatan yang kita perlukan adalah sarung tangan steril, sudah saya gunakan ya. Kemudian balutan oklusif, kita bisa pakai yang kasa biasa ya, kalaupun tidak ada, misalnya dalam kondisi di luar rumah sakit, kita bisa pakai kasa biasa. Ini biasanya di P3K mobil ada. Kemudian kita bisa juga pakai yang buatan pabrik. Jadi sudah ada occlusive dressing yang sudah dibuat dari pabrik, kita tinggal menempelnya saja. Nah, untuk yang kasa steril, kita menempelkannya dengan 3 sisi ya. Jadi ada satu sisi yang tidak kita plester, itu gunanya kalau pasien ekspirasi udara masih bisa keluar melalui luka tersebut. Jadi tidak boleh semua sisi kita plester, karena kalau semua sisi kita plester itu nanti udaranya tidak keluar. Dan balutannya adalah balutan yang tidak tembus air, tidak tembus udara ya, sehingga kuman tidak mudah masuk ya. Kemudian kita perlu plester kalau kita pakai kasa yang belum ada plesternya. Kemudian kita butuh kapas atau kasa steril dan NaCl atau betadine untuk membersihkan luka sebelum kita tutup. Untuk pelaksanaannya adalah pertama kita siapkan alat ya, kemudian jelaskan tujuan, cuci tangan, kemudian posisikan pasien datar seperti ini, kemudian pasang sarung tangan. Berikutnya adalah bersihkan luka ya, kita bersihkan pakai kapas yang sudah kita basahi dengan NaCl atau betadine atau sok alkohol juga bisa. Ini icaknya lukanya ya, kita bersihkan. Kemudian kita pasang balutan oklusifnya ya, yang menutupi seluruh area luka ya. Kalau balutan seperti ini kita mesti mengalasnya dengan spreatul katanya ya. Jadi ini untuk supaya udara atau air atau kuman bakteri itu tidak masuk ke dalam luka. Ini kita tutup ke bagian, menutupi seluruh bagian luka. Kemudian setelah itu kita plester pada 3 sisinya saja. Ingat, tidak kepada semua sisi, tapi kepada 3 sisi saja. Kemudian kita plester 3 sisi ya, hanya 3 sisi saja, dan tertutup semua sisinya. Yang 3 ini tertutup, jangan sampai ada udara bisa keluar masuk. Jadi udara hanya bisa keluar masuk lewat satu sisi yang tidak kita plester, yang ini. Jadi pada waktu pasien ekspirasi udaranya keluar dari sini, tapi pada waktu pasien inspirasi udara nggak bisa masuk ya. Jadi ini bahannya bisa dari kasa yang dikasih spreatul di bawahnya, bisa juga dari aluminium, ada yang bikin dari aluminium tipis, atau ada juga yang bikin dari plastik ya, seperti ini ya. Jadi plasternya dari plastik. Kemudian ada juga yang bikin dari buatan pabrik, misalnya Asserman chest seal atau Bolin chest seal. Nah, setelah itu kita evaluasi pernafasan pasien dan kita tanyakan responnya, kemudian rapikan alat dan dokumentasikan. Tindakan ini juga bisa dilakukan di luar rumah sakit ya, di mana kondisi open pneumotoraks itu terjadi. Jadi misalnya tentara yang terkena tembakan, biasanya mereka sudah bawa
balutan yang sudah siap ya, yang sudah jadi buatan pabrik, sehingga mereka tinggal membersihkan dan menempelkan. Itu saja mungkin untuk praktikum kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.